Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya sebuah ide baru yang radikal itu hampir selalu ditentang habis-habisan? Nah, hari ini kita bakal bedah anatomi perlawanan itu. Dan kita akan pakai salah satu momen paling penting dalam sejarah sebagai studi kasus kita, yaitu awal mula Islam di Mekah. Yuk, kita mulai. Jadi, waktu pesan baru ini muncul di Mekah, masyarakatnya tuh pecah jadi 3 kelompok. Ada yang nerima, jumlahnya sedikit, ada yang menolak dengan sangat agresif, jumlahnya juga sedikit. Tapi, coba lihat deh bagian yang paling gede ini, mayoritas orang ternyata pasif. Cuek aja, mereka nggak nyerang, tapi yang nggak peduli juga. Terus, perlawanan kerasnya datang dari mana dong? Nah, ini dia jawabannya. Perlawanan yang paling keras, paling kejam, itu ternyata bukan datang dari masyarakat umum. Justru datangnya dari sekelompok kecil orang yang sangat spesifik, para pemimpin suku Quraisy. Jumlah mereka emang nggak banyak, tapi semua kekuasaan, ya ada di tangan mereka. Oke, jadi siapa aja sih orang-orang ini? Yuk kita kenalan sama 3 pentolan utama yang jadi wajah dari perlawanan ini. Mereka ini bukan sekedar penentang biasa loh, tapi masing-masing mewakili tipe penolakan yang berbeda-beda. Ini dia 3 pemain utamanya. Ada Abu Jahal, yang mainnya fisik, pakai teror. Terus ada Walid bin Mughirah, ini otaknya, jagoan propaganda. Dan terakhir, Umayyah bin Khalaf, si bos besar yang takut bisnisnya rugi. Caranya beda-beda, tapi tujuannya sama persis, menghentikan pesan baru ini sebelum menyebar luas. Kita mulai dari Abu Jahal. Ada yang menarik nih soal dia. Tahu nggak sih, di kalangan kaumnya, dia itu punya gelar yang terhormat banget, Al-Hakam, artinya orang yang bijaksana. Tapi bagi umat Islam, julukannya kebalikannya banget, Abu Jahal, yang artinya bapak kebodohan. Dari 2 nama yang kontras ini aja kita udah bisa nebak kan ceritanya bakal gimana. Gelar bijaksananya itu sama sekali nggak kelihatan dari cara mainnya. Abu Jahal itu, ya metodenya teror murni. Siapapun yang baru mulai tertarik sama Islam, langsung diintimidasi. Orang-orang lemah yang baru masuk Islam disiksa di depan umum, biar yang lain takut. Puncaknya, dan ini brutal banget, dia membunuh Sumayyah, yang kemudian jadi syahidah pertama dalam sejarah Islam. Ini kekerasan murni yang tujuannya cuma satu, bikin semua orang ngeri. Nah, tokoh kedua ini beda banget sama Abu Jahal. Namanya Walid bin Mughirah. Dia ini bukan tipe preman, dia itu orang pinter, sesepuh yang disegani, seorang pemikir di Mekah. Tapi, dia punya satu penyakit yang parah banget. Kesombongannya itu loh, selangit. Dan ini yang bikin Walid jadi kompleks. Di dalam hatinya, dia tuh tahu, dia dengar sendiri Al-Quran, dan dia ngakuin, wow, ini bukan ucapan manusia biasa. Tapi ya itu gengsinya, sombongnya, nutupin mata hatinya. Dia nggak bisa terima, kenapa wahyu turun ke Muhammad? Kenapa bukan ke dia orang yang menurutnya lebih hebat? Terus apa yang dia lakuin? Dia main propaganda. Dia pakai kekagumannya sendiri sebagai senjata. Dia mikir, oke, orang lain pasti juga bakal kagum dengar ini. Gimana cara merusaknya? Aha, dia kasih satu label yang gampang diingat dan bikin orang takut. Sihir. Simple, tapi ngerusak banget. Oke, arketipe kita yang ketiga, Umayyah bin Khalaf. Kalau yang ini, motivasinya jauh lebih to the point. Dia nggak pusing soal teologi atau status kehormatan. Buat dia, yang penting cuma satu, duit. Biar kita ngerti kenapa dia begitu, kita harus lihat kerjaannya. Dia itu salah satu juru kunci Ka'bah. Maksudnya apa? Ya, bisnisnya dia itu ngurusin berhala-berhala di Ka'bah. Pemasukannya datang dari para peziarah yang bayar untuk nyembah patung-patung itu. Jadi bisa bayangin kan, waktu ada pesan tentang cuma ada satu Tuhan, buat dia itu bukan ancaman spiritual, itu ancaman bangkrut, titik. Nah, rasa takut kehilangan duit ini bikin dia jadi super kejam. Contoh paling terkenalnya ya apa yang dia lakukan ke budaknya sendiri, Bilal bin Rabah. Pas Bilal masuk Islam, Umayyah nggak pakai mikir. Bilal diseret ke tengah gurun pasir yang panasnya minta ampun, dadanya ditindih batu besar, dipaksa untuk murtad. Ini brutal banget. Ini adalah kepanikan seorang pebisnis yang takut kehilangan segalanya. Oke, kita udah kenalan sama 3 orang ini. Si peneror, si ahli propaganda, sama si pengusaha. Sekarang pertanyaannya lebih dalam lagi. Kenapa sih mereka bisa segitunya? Apa sebetulnya akar dari semua penolakan ini? Ternyata kalau ditarik benang merahnya, semuanya itu berakar dari 3 hal ini. 1, sombong dan gengsi, ego pribadi yang rasa terancam. 2, iri hati dan persaingan suku, nggak rela aja gitu lihat klan lain lebih maju. Dan yang ketiga ya jelas, faktor ekonomi, takut miskin, takut kehilangan kuasa. Coba kita bandingin langsung deh. Di satu sisi, ada Walid, yang motor penggeraknya itu ego.
Dia mikir, harusnya gue dong yang jadi nabi, bukan dia. Statusnya yang terancam. Nah, di sisi lain ada Umayyah, motor penggeraknya ya dompetnya. Dia takut bisnis berhalanya bangkrut, hartanya yang terancam. Satunya soal gengsi, satunya soal duit. Tapi hasilnya sama-sama kejam. Dan jangan lupakan faktor ketiga yang gak kalah penting. Persaingan antar suku. Ini politik zaman dulu banget. Buat tokoh kayak Utbah bin Rabi'ah, masalahnya simpel aja. Nabi Muhammad kan dari klan Bani Hashim. Nah, si Utbah ini dari klan rival. Dia cuma nggak bisa terima aja. Masa sih klan saingannya yang dapat kehormatan jadi nabi? Ini murni soal gengsi antar klan. Jadi, setelah kita lihat semua detail tadi, coba kita ambil langkah mundur dan lihat gambaran besarnya. Kenapa? Karena cerita ini tuh bukan cuma soal sejarah ribuan tahun lalu. Ini tuh sebuah pola, semacam blueprint penolakan yang selalu aja muncul tiap kali ada ide baru yang mengubah keadaan. Dan ini yang membawa kita ke perenungan terakhir. Coba deh lihat dunia kita sekarang. Di politik, di teknologi, atau di gerakan sosial. Polanya sama persis kan? Versi modern dari Abu Jahal, Walid, dan Umayyah ada di mana-mana. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Dari tiga kekuatan ini, kesombongan pribadi, persaingan kelompok, atau kepentingan ekonomi, menurut Anda, mana sih yang jadi penghalang terbesar buat kemajuan saat ini? Kisah dari Mekah ini ternyata masih sangat relevan kan?